Jadinya dia rata. Oke. Sekarang kita satukan dulu, kita jahit di posisi sebelah dalam dulu di sini. Jahit sesuaikan dengan garis yang sudah kita buat. Kalau misalkan teman-teman susah jahitnya, boleh teman-teman jelujur dulu dari sini, baru dijahit. Ya. Kita ke mesin jahit. Begini, setelah dijahit teman-teman, perhatikan di bagian badan besar, di bagian badan kecil, di bagian sini rata ya. Karena memang untuk yang badan kecil itu nariknya biasa saja dan memang polanya dibuat lebih pendek sedikit dibandingkan yang badan besar. Lalu proses menjahitnya, perhatikan teman-teman, dari bawah sampai ke sini kira-kira sekitar sejengkal kurang lah, sekitar 15 cm dari atas, itu dari bawah ke sini itu rata. Antara badan besar dengan badan yang kecil itu rata ya, sama. Nah, dari 15 cm ke atas ini kita buat, kita tarik atau kita press yang bagian badan kecil. Badan kecil tetap rata karena dia posisinya kurang sekitar setengah senti panjangnya, dibuat kurang setengah senti. Dan di bagian badan besar kita agak tarik dan sehingga hasilnya seperti ini, agak mengkerut. Memang sengaja dibuat seperti ini ya. Ini salah satu teknik saya untuk menjahit lengan jas. Di bagian sini diulangi, di bagian sini dibuat rata, atas dan bawah atau badan kecil dan badan besar. Di bagian sini badan besar itu dilonggarkan atau dipres yang di badan kecilnya, sehingga hasil yang badan besar di sisi yang badan besar ini agak mengkerut ya. Oke, lalu kita gosok kembali teman-teman. Sebelum digosok pecah, kita gosok seperti ini dulu. Kita ratakan dulu yang mengkerut tadi. Nah, kita sambil bantu tarik. Jadi rata ya. Sebelah sini juga sama. Kita bantu gosok lagi. Barulah kita pecah. Sedikit informasi ya, bahan ini adalah jenis bahan wol yang agak lentur, jadi memang agak sulit untuk menggosoknya. Untuk di bagian bawah ini karena garis yang kita buat di sini lengkung, maka di sini pun dimekarkan sedikit ya. Agak ditarik sedikit seperti ini di bagian bawahnya, ujungnya saja, untuk mengimbangi lengkungan di garis tepi ujung lengan. Sama tujuannya adalah supaya di bagian sini lengkung ya, mengikuti garis, bisa mengikuti garisnya begini.
lalu lakukan di sisi yang sebelahnya. Sama ya, caranya seperti itu, sambil ditarik. Seperti ini ya. Di bagian sini lengkungannya rata, oke. Lalu baru setelah kita pastikan di sini sudah oke, kita jahit di sebelahnya. Perhatikan teman-teman, di bagian bawah kita ratakan seperti ini, kita jahit terus. Nah, perhatikan di ujung atas ini, di bagian atas ini, bagian yang kecil itu lebih pendek ya, lebih pendek. Sama caranya seperti tadi, kita jahit dari sini ke sini sekitar 15 cm dari atas, kita paskan, baru kita nanti tarik pelan-pelan di sini agar di bagian besarnya itu mengkerut lagi ya. Dan untuk furingnya karena ini belahan tipu-tipu, jadi dijahit biasa saja, dijahit biasa saja, langsung saja dari sini ke sini lurus dan sini lurus, udah tutup saja ya. Kalau untuk furingnya saya tidak menggunakan tritun khusus untuk proses jahitnya, langsung kita jahit kembali. Setelah dijahit seperti ini teman-teman, perhatikan dari sini ke sini ini masih terbuka ya. Dari sini ke sini adalah jahitan bantu, dari sini saya kunci lalu masuk ke bagian atas, dan di bagian sini dikunci ya. Nanti untuk fungsinya nanti saya akan beritahukan. Nah, perhatikan di bagian sini sama di bagian sini. Di bagian yang badan kecil itu rata jahitannya, di bagian badan besar agak berkerut atau bergelombang. Itu memang dibuat seperti itu biar nantinya mendorong ya. Kembali lagi ke masalah bentuk lengan tadi itu, ini hanya trik-trik saya saja. Kita gosok ke atas seperti ini sambil ditarik sampai kerutan-kerutan itu menghilang. Jangan banyak-banyak kerutannya ya, hanya untuk pendorong saja, sedikit saja, jadi aman. Kalau terlalu banyak nggak bisa, dia nanti jelek. Nah, jadinya dia melengkung ke bagian lengannya, sangat lengkung banget, bulat melengkung.
semua proses pemecahan gosokan ini tetap kita harus gosok datar dulu ya, seperti tadi. Sebelum kita pecah kita harus gosok seperti ini dulu, ratakan dulu, baru kita pecah ya, biar hasilnya lebih maksimal. Di bagian sini seperti biasa ya, kita gosok mayat atau dibuat lengkungnya sedikit saja. Ini kita cekrik sedikit saja di bagian badan kecilnya. Ada pertanyaan di komen YouTube, yang dimaksud dengan gosok mayat itu apa? Itu hanya bahasa tukang jahit. Nah, maksudnya dari sini itu pelan-pelan sampai ke mecah. Karena di bagian sini kan tidak mecah nih. Bagian sini tidak mecah, jadi dibukakan pelan-pelan, digeser sampai mecah. Itu nama bahasa saja ya, bahasa kitanya mayat. Kalau mau dicekrik juga silahkan ya. Saya nggak terbiasa dicekrik, jadi saya biasanya seperti itu kan, jadi ya itu kebiasaan saja. Lalu untuk bagian ini gimana? Bagian ini karena jas ini saya akan fitting dulu, jadi ini tidak diapa-apakan dulu, hanya dibentuk seperti ini saja. Hanya dibentuk seperti ini saja, teman-teman. Ini ujung jahitan bantunya kita buka, cekrikannya kita buka jahitannya agar nanti bongkarnya mudah. Di sini belahan lengannya mau pakai belahan tipu-tipu ya. Untuk video pembuatan belahan tipu-tipunya sudah ada di video sebelumnya. Cari saja di channel YouTube saya. Murah bos, murah. Dinamona bae 800-an eta. Ini untuk bentuknya saya seperti ini saja. Nanti kalau misalkan sudah fix ukurannya segini, nanti ini akan kita bentuk kembali. Bisa dibuat segitiga. Dibuat segitiga di sininya begini, atau di seperti ini kan saja juga nggak apa-apa. Nanti kita kunci di sini ya. Itu nanti saya pakai jarum tangan, tidak pakai mesin jahit. Kenapa tadi harus ditarik ulur nih teman-teman? Di bagian sini ketika proses jahitnya itu ditarik, atau ada yang dikendorkan, atau ada yang diluruskan, atau ada yang diratakan, itu hanya trik supaya membentuk. Perhatikan di sini ya, dia fleksibel, posisi kainnya itu sudah fleksibel karena ada tarik ulur tadi itu, jadinya fleksibel dia ya. Nah, untuk bahan-bahan tertentu jangan coba-coba teman-teman langsung gosok pada kain di bagian atasnya ya. Saya juga tadi kan menyontohkan untuk di bagian sini, saya alasi dulu gosoknya dengan kain ya. Untuk bagian sini dari sisi luar saya alasi dulu gosoknya dengan kain. Karena apa? Meskipun bahan ini tidak mudah untuk mengkilat, di bagian tertentu di sini kan ada tonjolan-tonjolan nih. Ada sisi tebal dan sisi tipisnya. Karena di sini ada berapa lapis, di sini ada berapa lapis, beda. Makanya kalau misalkan langsung kita gosok dengan gosokan, sangat dapat memungkinkan di bagian sini akan mengkilat, meskipun bahan wol ini tidak mengkilat. Jadi tetap akan ada perbedaan. Jadi di sisi tertentu kita harus tetap menggunakan lapisan ya, tapi di sisi yang lain kita tidak menggunakan.
Tapi kalau untuk bahan-bahan yang semi-semian ya, menurut saya bukan semi wall, itu nggak ada bahan semi wall itu. Hanya wall sensation aja, sensasinya aja wall, bukan bahan wall itu. Ya, kalau bahan-bahan seperti itu lebih baik kasih alas, jangan langsung. Oke. Kenapa di bagian sini seperti ini sengaja? Karena dari bentuk polanya. Oke. Nah, oke, udah. Ini untuk lengannya.